Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Rizkyani Frandel, NIM 859347973, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pre-Servis S1 dari UPJJ UT Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Fondasi Utama Filsafat Ilmu. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas tersebut. Filsafat ilmu memiliki 3 fondasi utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terus di sini ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dengan cara apapun. Terus di sini yang pertama yaitu ontologi. Ontologi membahas hakikat kebenaran atau realitas yang menjadi objek kajian ilmu tersebut. Terus hal ini menjawab pertanyaan, apa sih yang dikaji dari ilmu tersebut? Terus ontologi juga menentukan objek material, yaitu sebagai bahan yang diteliti, dan objek formal, yaitu sudut pandang penelitian. Contohnya, ketika kita mempelajari ilmu biologi, kita tidak hanya sekedar tahu nama-nama makhluk hidup saja, melainkan memahami bahwa objek materialnya adalah tumbuhan, hewan, dan manusia, serta dilihat dari sudut pandang atau objek formalnya, yaitu struktur tubuh dan proses kehidupannya, sehingga kita tahu hakikat sebenarnya apa yang dikaji dalam ilmu tersebut. Terus yang kedua di sini yaitu epistemologi. Epistemologi juga yaitu cara memperoleh ilmu yang benar. Hal ini juga menjawab apakah itu sudah benar. Terus bagaimana cara membuktikan kebenaran itu. Terus epistemologi juga berfokus pada pengujian kebenaran suatu teori agar dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal ini bisa menggunakan seperti observasi, terus sebuah percobaan, analisis dan lain sebagainya. Terus contohnya di sini yaitu misalnya ketika kita ingin membuktikan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, kita tidak hanya percaya pada teori yang ada di buku saja, melainkan kita melakukan percobaan langsung, yaitu dengan mengamati prosesnya dan mencatat data suhu yang terjadi agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara benar. Terus yang terakhir di sini yaitu aksiologi. Aksiologi membahas tentang tujuan dan kegunaan ilmu. Terus hal ini menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Apa manfaat dari ilmu tersebut? Terus aksiologi juga menyangkut tentang nilai dan etika, yaitu memastikan ilmu bermanfaat dalam kebaikan, bukan sebuah dari keburukan. Contohnya ada 2, yaitu dalam ilmu pendidikan, yaitu digunakan untuk mendidik dan mengembangkan potensi dasar sebagai anak, agar anak tersebut menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berguna bagi nusa serta bangsa di kehidupan yang akan datang. Terus yang berikutnya ilmu teknik, yaitu digunakan untuk merancang dan membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan atau rumah agar kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, aman, dan nyaman. Yang berikutnya keterkaitan ketiganya. Ketiga pilar utama filsafat ilmu tidak bisa dipisahkan karena ketiganya saling melengkapi. Yang pertama ontologi, menentukan apa yang dipelajari. Yang kedua epistemologi, menentukan bagaimana cara mengetahuinya. Dan yang ketiga aksiologi, menentukan manfaatnya untuk apa. Contohnya saat kita mempelajari ilmu kesehatan dari ontologi, yaitu mencari tahu misalnya apa saja organ tubuh manusia dan bagaimana fungsinya. Yang kedua epistemologi, yaitu melakukan penelitian, pengamatan medis, dan studi literatur dari buku-buku kesehatan yang valid untuk mendapatkan data yang akurat. Dan yang terakhir aksiologi, yaitu memastikan ilmu tersebut digunakan untuk mengobati penyakit, menjaga kesehatan tubuh manusia, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia yang akan datang.
Terus yang terakhir dari kesimpulan dari saya dalam kajian filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berfungsi saling melengkapi untuk membentuk satu kesatuan ilmu yang utuh, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dari ontologi berperan menentukan hakikat serta objek apa yang akan dikaji. Terus dari epistemologi menjelaskan metode dan cara bagaimana ilmu tersebut dapat diperoleh dengan tepat, dan serta dari aksiologi menentukan nilai guna dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Terus dari saya, tanpa ketiganya pastinya sebuah ilmu tidak akan berdiri secara sempurna dan tidak akan memberikan dampak yang positif. Sekian saja kesimpulan dari saya. Oke, baik, sekian saja hasil presentasi dari saya, yaitu mata kuliah filsafat ilmu. Jika ada kesalahan dan tutur kata dalam hasil presentasi ini, mohon dimaafkan karena saya memiliki banyak kekurangan. Sekian saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.